Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Ja'alana Allah wa iyyakum minhum bi'afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Sekarang kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Qaul Mubin fi Aqdal Musallin karya Syekh Masyhur Hasan Salman hafizahullah. قال المصنف حفظه الله وبعضهم يجلس عند دخوله المسجد حال الخطبة الأولى فإذا جلس الخطيب قبل شروعه في الثانية قام وصلى التحية وهذا جهل مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم. Ini ada sebagian jamaah apabila masuk pada hari Jumat pada waktu khatib sedang khutbah yang pertama, maka dia langsung duduk, tidak salat tahiyatul masjid di saat itu. Nah, ketika khatib duduk istirahat di antara dua khutbah, maka dia salat tahiyatul masjid. Orang itu berdiri salat tahiyatul masjid sebelum khatib khutbah yang kedua. Ini adalah kebodohan dan menyelisihi sabda Nabi SAW, "Idza jaa ahadukum yaumul jum'ah wal imamu yakhthub falyarka' rak'atain waliyatjawaz fihima." Ya, hadis ini sahih. Jika seorang di antara kalian datang pada hari Jumat, khatib sedang khutbah, imam sedang khutbah, hendaklah dia rukuk 2 rakaat, yakni salat tahiyatul masjid saat itu, dan hendaklah dia meringankannya, ya, ini tidak lama-lama. Jelas ya, kawan? Jadi ada sebagian orang ketika khatib sedang khutbah yang pertama, dia masuk tidak sholat, dia langsung duduk. Nah, begitu khatib duduk istirahat di antara dua khutbah, maka dia sholat, berdiri sholat. Nah, ini tidak ada dalil yang seperti itu. Sunnahnya salat tahiyatul masjid begitu dia datang, walaupun khatib sedang apa? Khutbah. Wa ba'dhum ya'ti ba'da julusil khatib 'ala al-minbar والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فلا يدخل في صلاة التحية مباشرة وإنما ينتظر حتى ينهي المؤذن الأذان ويشرع الخطيب في خطبة الجمعة فيحرم بصلاة التحية. وهذا خطأ لأن الاستماع إلى الخطبة فرض وإجابة المؤذن sunnah.
Sebagian mereka ketika khatib sedang duduk di mimbar, muadzin sedang azan yang kedua pada hari Jumat. Itu jika maksudnya adalah azan ketika masuk waktu Jumatan itu. Jika azannya azan cuma sekali ya. Maka orang yang telat ini dia tidak langsung sholat tahiyatul masjid ketika khatib sedang khutbah, duduk. Muadzin sedang azan. Ya, dia duduk atau dia tidak langsung sholat tahiyatul masjid, tapi dia menunggu sampai muadzin selesai azan. Begitu khatib mau khutbah, maka dia sholat tahiyatul masjid. Sehingga dia terhalang dari mendengarkan khutbah dengan sholat tahiyatul masjid. Ini adalah kekeliruan. Sebab mendengarkan khutbah hukumnya wajib, sedangkan menjawab azan hukumnya apa? Sunnah. Mana yang didahulukan? Wajib atau sunnah? Wajib. Maka laksanakanlah salat tahiyatul masjid ketika azan itu supaya segera mendengarkan khutbah. Wa an Tha'labah bin Abi Malik al-Quradhi adraktu Umar wa Uthman. فكان الإمام إذا خرج يوم الجمعة تركنا الصلاة فإذا تكلم تركنا الكلام. في هذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجيران العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان. Kata Tha'labah Al-Quradhi, seorang tabi'i, berkata, aku bertemu di zamannya Umar dan Uthman. Aku menemui Umar dan Uthman radhiyallahu anhuma. Apabila imam keluar pada hari Jumat untuk khutbah, sedangkan waktu itu sedang azan, tarakna as-salat. Fa idza takallama tarakna al-kalam. Yang dimaksud dengan tarakna as-salat di sini, ini kami meninggalkan berdoa, berzikir ketika azan dikumandangkan. Tapi apabila imam itu sudah berbicara di atas mimbar, maka kami meninggalkan ngobrol. Athar ini, ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf dengan sanad yang sahih. Jadi begini ya kawan, ketika sedang azan, khatib sedang duduk, maka para sahabat berbicara satu sama lain. Begitu khatib berbicara, innal hamdalillah, maka hadirin tidak berbicara lagi, tapi meninggalkan apa? Tapi mendengarkan apa? Khutbah. Maka athar ini menjadi dalil bahwasanya menjawab azan itu tidak wajib, tapi sunnah. Dan itulah yang terjadi di zamannya Umar. Hadirin berbicara, ngobrol satu sama lain ketika sedang azan. Wasukut Umar alaih. Umar diam saja, tidak menegur. Wa katsiran ma su'ilta atau ma su'iltu 'anil dalil الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب أجبت بهذا والله أعلم. Ya.
Kata Syekh Al-Albani, saya sering ditanya tentang dalil yang membelokkan perintah menjawab adzan dari kewajiban menjawab adzan, maka saya jawab dengan hadis ini. Ala kulli hal, mana yang lebih afdal, berbicara ketika adzan itu dikumandangkan atau menjawab adzan? Ya, lebih afdal diam dan menjawab adzan daripada gedabrus dengan sebelahnya. Atau gedabrus apa? Ngobrol maksudnya. Mengapa? Satu, hukumnya sunnah. Yang kedua, terdapat fadhail azimah, keutamaan yang agung menjawab adzan. Disebutkan dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, orang yang menjawab adzan ghufira lahu dzambuh. Ini dia menjawab adzan dari awal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dia jawab la haula wala quwata illa billah. Kemudian selesai adzan dia mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, ghufira lahu dzambuh, kata Nabi. Diampuni dosanya. Wa fi riwayah min qalbihi, dia menjawab azan itu dari awal sampai akhir, dari hatinya. Yani dia memahami apa yang diucapkan oleh lisannya dan meyakininya. Dakhalal jannah, masuk surga dia. Itu keutamaan menjawab azan ya, dengan memahami dan meyakini. Kemudian ketika dia membaca Allahumma rabbaha, setelah salawat Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah as-salatul qa'imah ati Muhammadan al-wasilatul fadilah wa ba'atha maqama Mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Ada 3 keutamaan menjawab azan. Maka kalau kita perhatikan hadits-hadits itu, ketika dikumandangkan azan, kalau ada 2 pilihan, menjawab azan atau ngobrol sama temannya, mana yang dipilih? Jawab azan. Walaupun boleh dan tidak diingkari orang yang berbicara dengan sebelahnya. Yang dibahas di dalam bab ini, mana yang lebih afdal ketika adzan pada hari Jumat? Salat tahiyatul masjid atau menjawab adzan? Afdalnya kata penulis menjawab salat tahiyatul masjid. Ya. Mengapa? Agar segera dia duduk setelah salat untuk mendengarkan apa? Khutbah. Iya. Kemudian berikutnya, na'am. Hakan Nawawi 'an al-muhaqqiqin an al-mukhtar in lam yusalli tahiyat al-masjid an yaqifa hatta tuqam as-salat لئلا يكون جالسا بغير تحية أو متنفلا حال إقامة الصلاة. Ya, disebutkan dalam Fathul Bari, dinukil di sini oleh penulis, disebutkan dari Imam Nawawi, dari para ulama ahli tahqiq, bahwa yang terpilih adalah illam yusalli tahiyatul masjid, jika dia tidak salat tahiyatul masjid, an yaqifa hatta tuqam salat, maka dia berdiri sampai dikumandangkan qomat.
li'alla yakun jalisan bi ghairi tahiyyah, agar supaya dia tidak duduk tanpa salat tahiyatul masjid. Au mutanaffilan hala iqamatis salat, atau agar dia tidak salat sunnah padahal sebentar lagi qomat atau sedang qomat. Walakin hadza bi ghairi al-halati as-sabiqah. Ini berbeda dengan yang tadi. Ya, ini misalnya ada orang datang telat ya, pada waktu khutbah yang kedua, ya, sedang berdoa. Khatib sedang berdoa, atau sedang khutbah sebentar lagi qomat. Maka kata Imam Nawawi dari para ulama ahli tahqiq, sebaiknya dia berdiri aja, karena tidak lama lagi qomat. Dan jangan dia duduk, karena dia belum salat tahiyatul masjid. Dan jangan dia salat tahiyatul masjid, karena sebentar lagi qomat. Nah, ini dari Imam Nawawi dari para ulama. Adapun bab sebelumnya itu masih ada kelonggaran, karena dia datang waktu azan. Na'am law dakhala al-masjid wa wajada al-khatib wa intaha min khutbatihi. Iya, sekiranya dia masuk ke dalam masjid, khatib sudah selesai khutbah, falahu al-intithar, maka tunggulah hatta la yakun mutanaffilan hatta halal iqam, supaya dia tidak dalam kondisi salat sunnah sedangkan dalam kondisi qomat. Jelas ya, jamaah? Paham ya? Ya, itu juga berlaku untuk salat yang salat yang lain, misalnya salat biasa, salat Jumat, salat asar, maghrib, isya, subuh. Antum datang ke masjid, waktunya tinggal 1 menit, qomat. Apa yang antum lakukan? Salat tahiyatul masjid. Ya, sebentar lagi qomat. Jadi bagaimana? Ya, tunggulah. Berdiri sebentar. Sebentar lagi apa? Qomat. Begitu ya, jemaah. Nah, sekarang pembicaraan tentang apa? Kesalahan khatib. Ada 5 di sini. Yang pertama, ya, yang bagian yakun al-khatib satu aliman bil aqaid as-sahihah. Syarat khatib. Sekarang syaratnya khatib, baik khutbah Jumat atau khutbah Id atau khutbah istisqa atau khutbah gerhana, salat gerhana, semua sama. Iya. Apa syarat yang pertama? Dia alim bil aqaid as-sahihah hatta la yazigh wa la yudil an-nas bi su' aqidati. Akidahnya harus sahihah. Jadi akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Ahlul Bid'ah, supaya dia tidak sesat dan tidak menyesatkan orang dengan akidahnya yang rusak. Misalnya dia akidahnya liberal. Sekarang banyak orang-orang liberal ya, sekuler. Khutbah dia, kemudian mengatakan di dunia ini bebas orang beragama, katanya. Mau kafir, mau muslim. Ini saya mendengar langsung, pernah di Indonesia, di Malang lagi, ya. Ki opo khotibe. Dia bawakan dalil la ikraha fiddin. Dia lupa bahwasanya ayat itu masih ada kelanjutannya, yang dia tidak bacakan kelanjutannya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama.
Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Nah, setelah itu Allah menjelaskan keutamaan orang-orang yang beragama Islam. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu samiun 'alim. Ini pujian bagi orang yang beragama Islam. Setelah itu Allah menjelaskan dan mengancam orang-orang yang kafir. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'ut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Perhatikan itu ayat. Adapun orang-orang kafir, teman dekat mereka adalah syaitan. Tauhid itu syaitan. Yang mengeluarkan mereka dari cahaya Islam kepada kepada kegelapan, kekafiran. Mereka itulah penghuni neraka. Pasti kamu menyuruh orang kafir untuk bebas dengan kekafirannya. Ini salah memahami ayat seperti itu. Lihat Rasulullah SAW mengajak orang kafir untuk masuk Islam dengan lemah lembut. Sebagaimana Nabi kirim surat kepada Raja Romawi Heraklius. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammad ibn Abdullah ila Herakla azimir Rum. Aslim taslam. Fa in abaita fa'alaika bithmi al-arisiyyin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, tokoh Romawi. Masuklah kamu ke dalam Islam. Aslim. Mana ada Rasulullah mengatakan la ikraha fiddin. Aslim taslam. Masuklah kamu ke dalam Islam, kau akan selamat. Jika kamu tidak mau masuk Islam, kau menanggung dosanya wargamu, suku Arisi Romawi. Diancam sama Nabi. Setelah diberi kabar gembira, kalau kamu masuk Islam, kau akan selamat masuk surga. Tapi jika kamu kafir, pilih kekafiran, kau menanggung beban dosanya wargamu. Jadi ada tarhib, ada tarhib. Bukan membiarkan orang murtad. Ini salah. Mana ada Rasulullah membiarkan, silakan kamu murtad, bebas. Terus tidak ada ancaman. Mana ada begitu dakwah. Ini orang liberal ini bahaya. Belum lagi yang keyakinannya aneh-aneh itu. Ada orang Indonesia datang ke Malaysia, bikin aliran khusus sesat di Malaysia. Bahasanya bukan bahasa Malaysia, bahasa Indonesia. Pengikutnya orang-orang Malaysia. Ada di internet alirannya itu. Satu dia mengatakan bahwa semua makhluk ini diciptakan dari cahaya Muhammad. Ini aliran sufi, namanya Nur Muhammad. Saya berkembang di Malaysia. Mudah-mudahan tidak berkembang. Iya. Jadi semua makhluk ini katanya diciptakan dari apa? Cahayanya Nabi Muhammad. Enggak ada dalil yang sahih. Bahkan itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Bahwa manusia pertama yang diciptakan itu Nabi Adam, bukan cahayanya Nabi Muhammad. Nabi Adam yang pertama diciptakan. Tadi dibacakan oleh imam salat subuh tentang penciptaan Nabi Adam min salsalin min hama'in masnun. Itu dari tanah liat yang bercampur dengan apa yang dikeringkan, tanah liat yang dikeringkan, terus dibentuk menjadi Nabi Adam. Mana ada dari cahaya Muhammad? Nah, setelah itu yang lebih ajib lagi.
dia ma'rifat. Jadi orang sufi. Akidahnya sufi. Ma'rifat. Orang kalau sudah ma'rifat boleh tidak sholat. Kemudian dia yang aneh lagi. Ketika di hadapan jamaahnya perempuan-perempuan datang kan. Dapat piagam-piagam. Dipegang-pegang punggungnya gitu. Itu istrinya orang. Di hadapan orang banyak. Ya apa coba? Nah orang seperti ini kalau khutbah menyesatkan orang. Jadi bagaimana? Ya syaratnya akidahnya sahih. Bagaimana kita bisa tahu? Dites dulu, ujian buat para khatib. Tanya dulu, Allah di mana? Tes wawancara, biar cepat. Kalau tes tulis kan lama ya. Wawancara. Allah di mana? Kalau dia bilang Allah di mana-mana, nggak lulus. Ya. Yang kedua syarat khatib, aliman bima tasihhu bis salat, muliman bi ahkamil fiqh. Khatib itu syaratnya harus alim, tahu tentang apa saja yang menyebabkan salat itu sah. Ya. Dia tahu hukum fikih. Liyatamakkan min ijabati man yas'aluhu an bayyinah. Supaya dia bisa menjawab pertanyaan jamaah dengan ilmu. Wa yurshidu bi nuri syariah, dan memberi petunjuk jamaah dengan cahaya syariat. Ila siratal mustaqim, berjalan yang lurus. Wa la yukhabbit khabata ashwa' fi umuri din. Dia tidak ngawur dalam urusan agama. Kama yaf'alu katsir bil khutabai hadha zaman. Sebagaimana banyak khatib zaman sekarang ini yang ngawur. Itu ya jamaah. Jadi dia harus tahu fikih. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Jadi dites. Coba sebutkan rukun salat. Apa bedanya rukun dengan wajib? Kalau dia nggak bisa jawab itu, gak lulus. Thalithan, yang ketiga, muliman bil lughatil arabiyyah. Nah, ini penting ya. Harus paham bahasa Arab. Khususan ilmu insya. Ini balaghah. Liyaqtadir ala ta'lifi kalamin baligh. Supaya dia bisa mengucapkan kalimat yang singkat padat. Yuniru bihi afidat as-sami'in, yang menerangi akal orang-orang yang mendengarnya. Wa yakuna nabihan la ta'zubu an syarida wala warida, lasinan fasihan. Ya, betul-betul dia seorang yang fasih, mu'abbiran amma yakhtaru bi bali min al-ma'ani wal asrar, sehingga dia bisa menjelaskan dengan baik setiap tema yang dia sampaikan dengan dalil. Ini syarat ya ikhwani, penting, yaitu dia harus mengerti bahasa Arab. Sebab kalau dia tidak ngerti bahasa Arab, dia bawakan ayatnya salah, pakai terjemah lagi, ya, atau baca ayat keliru, baca hadis keliru. Wah, ini bahaya. Sudah keliru membacakan ayat dan apalagi hadis, setelah itu menyimpulkannya keliru lagi. Bahaya. Jadi gimana kita bisa tahu bahwa dia bahasa Arab apa enggak? Tes wawancara. Ajak dia ngomong bahasa Arab. Suruh baca kitab Gundul, baca. Suruh kitab ini, suruh baca. Nih, baca ini syarat-syarat khotib nih, baca. Kalau dia nggak bisa, nggak lulus. Itu ya jamaah. Yang keempat, mura'iyan ahwalan nas, ditahdzirin mimma hum fi. Harus tahu kondisi masyarakat, dari yang ma'ruf dan yang mungkar, agar khatib memperingatkan kemungkaran yang ada pada masyarakat.
minal bid'ah wal mukhalafat, dari bid'ah dan kemungkaran. Ablaghul khutab ma wafaqa az-zaman wal makan wal hal. Nah, ini ada tambahan sedikit ya di catatan kaki. Sebagian ulama berkata khatib yang ideal yaitu ketika dia berpidato khutbah itu sesuai dengan kondisi zaman, tempat, dan keadaan. Contoh, fi Idul Fitri yubayyin ahkam sadaqatul fitr. Misalnya tentang ketika Idul Fitri menjelaskan tentang hukum zakatul fitr. Misalnya, wa fi makanin tufarriqu ahlahu yakhtubu fihimul bil ittihad. Ketika dia menyaksikan misalnya banyaknya perceraian misalnya, ya, ketika khutbah maka dia menjelaskan tentang pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Apabila melihat ada orang-orang yang malas belajar ilmu syar'i, hendaklah dia mengajarkan orang untuk hathahum alaih, mengajarkan, menjelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Begitulah seterusnya. Ketika melihat masyarakatnya teledor dalam mendidik anak-anak, membiarkan anak-anaknya tidak sholat misalnya, maka membawakan tema kewajiban orang tua terhadap anak-anak. Jadi menyesuaikan kondisi keadaan masyarakatnya dan tempat dan waktu. Misalnya bulan Dzulqa'dah udah lewat Syawal kan, apalagi Ramadan. Ada orang khutbah di bulan Dzulqa'dah bahas tentang Ramadan. Ya gak cocok ya, akhi. Ramadan sudah lewat. Paham maksud saya? Atau misalnya sekarang bahas tentang tsunami Aceh. Sudah lewat, sudah kadaluarsa udah temanya. Tsunami Aceh udah lewat tahun 2004. Iya, kalau nggak salah 2004. Kalau menurut antum tema yang bagus khutbah Jumat ini besoknya apa ya kira-kira? Hah? Apa? Maulid Nabi. Wah ini syaratnya nggak boleh direkam ya. Wah ini kalau direkam kok demo lah. Ada lagi? Hah? Persatuan umat. Mengapa? Kampanye. Ya. Ada lagi? Antum usul apa? Aldi, ente usul apa? Iya. Jadi tema yang sangat penting. Tadi saya dengar ada yang usul poligami. Temanya poligami. Wah. Bagus itu karena nggak ada akhwat kan ya, nggak ada ibu-ibu ya. Jadi los saja sudah bahasnya. Tapi kalau ada ibu-ibu harus hati-hati kita ngatur perkataan ya. Yang kelima, salihan wari'an wahiban qanu'an. Syarat khatib itu dia orang soleh, wara', berwibawa, qanaah, ghair mujahir bi ma'siyah. Dia tidak terang-terangan maksiat. Contoh maksiat apa yang terang-terangan zaman sekarang ini? Rokokan. Jadi mau khutbah rokokan di sini. Di Jopo. Wah ini musibah ini sudah. Sebaiknya dia bahas tentang hukumnya rokok di situ. Khutbahnya, temanya. Diusulkan sama takmir. Iya.
dan dia tidak tergolong orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Kemudian dia adalah amilan bima yaqul, mengamalkan apa yang dia ucapkan. Hatta tahabul qulub, sehingga disegani oleh hati manusia. Wa tu'azzimuhun nufus, dan dihormati oleh manusia. Hatta yakun li kalami ta'thir fiha, sehingga ucapannya ada pengaruhnya. Wa yajidu lahu sami'an, dan didengar. Ya'ima yuqal, dia paham apa yang diucapkan. Wa ya'mal bima yasma', mengamalkan apa yang didengar. Lianna dzalika ad'a ila qabuli mau'izati wal 'amali biha. Karena itu bisa menjadi sebab diterimanya nasihat. Ya, ini sudah waktunya syuruk ini ya, kawan. Apa ada pertanyaan? Yang pertama mengenai jamaah kita sebagai jamaah Jamaah apa? Jamaah Jumat dan khutbah. Itu gimana sikap kita kalau mendapati imam yang tidak sesuai kriteria? Khotib maksudnya? Ya, khotib. Kan kita disilahkan untuk menghadap, menusuk, mendengar khutbah kan. Karena khutbah itu materinya seperti itu, tidak sesuai dengan kriteria lagi. Kan. Yang kedua, ketika kita jadi jamaah, kita mendengarkan khutbah itu seringnya kan hanya tidur kan. Karena mungkin khotib itu, itulah mungkin meskipun keras suaranya tetap ada tidur. Nah itu khotib apa harus menegur atau kan kita tahu sendiri kalau terlalu itu kan terlalu dunia. Yang pertama, alhamdulillah zaman sekarang ini ada pengumuman sehari sebelum hari Jumat. Minimal Jumat pagi itu sudah ada pengumuman jadwal khotib. Iya kan? Nah, antum bisa pilih-pilih mana khotib yang sesuai kriteria tadi. Sehingga antum tidak salah masuk masjid. Jelas ya? Antum tahulah di mana itu pengumumannya di medsos. Jadwal khutbah hari ini. Itu sudah ada nama-namanya dan nama masjidnya. Sehingga antum bisa memilih mana yang memenuhi syarat. 5 tadi itu. Yang kedua apa tadi? Oh, yang tidur. Sudah antum dengerin aja khutbah, yang tidur biarkan tidur. Kalau karena antum bangunin dia, bangun, antum tidak dapat pahala malah. Ya, yang menegur orang tidur itu khotib, bukan jamaah ribut-ribut. Bangun, bangun, bangun. Kalau khotib tidak apa-apa. Tapi kalau jamaah saling menegur di antara mereka, ini gak dapat ganjaran pahala Jumat. Mengatakan diam aja batal pahala Jumatnya. Apalagi setiap orang tidur dibangunin sama dia dengan suara lagi. Udah, antum dengerin khutbah aja dah. Adapun kalau antum mau negur orang tidur, sampaikan sebelum khutbah kepada khatib. Ketika dia masih di luar. Ustaz, tolong ditegur yang tidur waktu khutbah. Kata khatibnya, siap. Nah, sudah. Ya, tunggu aja nanti. Dilihat sama khatib. Kalau sing turu langsung ditegur sama dia. Jazakallah khair. Ada lagi? Iya, ada. Saya lupa riwayatnya itu. Yang paling penting adalah istima', mendengarkan. Apakah harus menghadap ke arah khatib begini miring? Wallahu a'lam. Apalagi kalau di Masjidil Haram, kita nggak tahu yang khutbah di mana posisinya kan. Ya sudah, kita duduk mendengarkan, menghadap ke arah Ka'bah. Ya. Kalau di sini deket aja, noleh gini aja udah kelihatan kita. Yang penting adalah mendengarkan dan paham. Itu yang paling penting.
Kalau misalnya ada orang dari sebelah sana pengen miring gini, nggak masalah. Miring ke arah khotib. Jais. Boleh saja. Ada lagi? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.